Ini sambil share screen ya, Pak. Oke, ya Ansel. Lumayan. Oke, eh, saya langsung mulai ya. Jadi untuk materi kimia organik kali ini saya diminta bahas tiga topik, itu stereokimia, terus sifat asam basa, dan juga nanti ada satu soal sintesis senyawa yang akan saya bahas itu. Yang pertamanya dari stereokimianya dulu. Oh ya, ini aku izin ini ya off cam karena sinyalnya agak-agak juga di sini. Nah, stereokimia itu eh, dia itu merupakan suatu isomer gitu. Isomer itu ada yang namanya isomer geometri. Stereokimia itu masuk ke dalam stereoisomer. Stereoisomer yang ini. Stereoisomer itu ada namanya enantiomer dan diastereomer. Nah, stereokimia enantiomer itu biasanya menggunakan namanya karbon kiral. Itu biasanya yang kita pakai eh, ada empat senyawa yang berbeda. Kalau dia stereomer sendiri itu ada yang namanya konformer rotamer dan cis trans. Kalau cis trans sendiri yaitu sesimpelnya hanya ada pada senyawa alkena gitu. Sedangkan konformer rotamer ini biasanya senyawa tiga kita menggunakan kayak pendekatan tiga dimensinya mirip-mirip seperti enantiomer tapi dia ada konformasi sendiri. Ada banyak macam konformasinya. Dan itu aku nggak bahas terlalu dalam karena menurutku di soal lomba juga sedikit keluarnya gitu. Nah, cis transisomer dulu. Cis transisomer itu ada dua kan, ada cis sama trans. Senyawa cis itu kalau gugusnya sama tempatnya. Dengan senyawa trans itu gugusnya beda. Kesimpelnya itu kalau cis trans. Nah, tapi karena ini ada keterbatasan gitu. Kalau misal kita punya senyawa yang besar, terus gugusnya beda-beda. Misal kayak kita punya butena, terus ini H, ini tetap H, terus ini Cl, dan ini OH. Nah ini, senyawa yang kayak gini, ini jangan ada ini Br gitu ya. Senyawa yang kayak gini, karena semua gugusnya beda, kita nggak bisa ya kita bilang itu cis atau trans. Biasanya kita sebutnya itu adalah E atau Z. E itu apa? E itu kepanjangannya itu bahasa Jerman entgegen. Dia itu artinya berlawanan, the opposite. Kalau Z itu dia Zusammen, artinya itu dia pada sisi yang sama. Gimana cara kita nentuinnya? Itu pada pakai nomor atom. Pertama yang mengikat atom C, yang alkena. Misalnya kayak gini, H sama OH. H itu kan nomor atomnya satu. O itu dia 8 kalau nggak salah tuh. Berarti lebih tinggi yang O kan, dia ngarah ke bawah. Terus seakan-akan gitu. Lalu yang Br dan Cl. Br dan Cl di tabel periodik, Br itu lebih tinggi nomor atomnya daripada Cl. Cl itu 17, Br itu 35 kalau nggak salah. Nah, berarti kan tinggian Br tuh. Jadi kita tulis saja harapannya ke atas. Kalau dia kayak gini, berarti dia maksudnya kan kalau di atasnya maksudnya trans. Kita tulisnya E. Trans itu sama dengan E gitu. E berarti nanti kasih namanya langsung aja. E apa-apa-apa gitu namanya. Kalau misalnya dia cis, dia kan tinggal dibalik aja tuh. Itu berarti the same side. Bawah
ketemu bawah, yang nulisnya Z. Ini lebih umum dipakai sih kalau di kimia organik daripada nyebutnya cis trans. Karena kalau cis trans itu biasanya cuma ada satu alkena, sedangkan EZ itu dia lebih luas lah cakupannya. Bisa lah kalau misalnya ada tiga alkena, empat alkena kita masih bisa nulisnya. Jadi kalau ini mau diubah ke EZ juga bisa. Kayak gini dari E2 butena, yang ini Z2 butena. Nah, atau ada cara penamaan yang lain. Biasanya kalau dia ada tiga atau dua atau lebih si alkenanya, alkadena, alkadena gitu, tulisnya 2E butena ini bisa. Jadi E-nya itu nggak selalu di depan. Atau ada tipikal yang tulisnya itu kayak dua dikurung dulu, langsung butena. Ada tipikal yang gitu. Biasanya kalau gini menyesuaikan kebutuhan soal sih. Tuh. Kalau misalnya senyawanya itu panjang ya, Nak. Itu kayak misalnya kayak aku punya senyawa panjang nih. Anggaplah dia segini lah. Ini. Aku taruh CL di sini, taruh BR di sini, di sini aku taruh F misalnya, di sininya N. Nah, soalnya besar nih. Pertama kan pasti kan kasih penomoran dulu tuh, si penomorannya. Satu, dua, tiga. Nah, ini kalian tinggal cari yang mana yang ke arah mana. Kayak gini kan yang pertama nih, misal aku tinjau yang ini dulu. Ini kan aku bisa pisah kayak gini. Terus ininya, anggaplah dia berapa lah, R gitu ya. Ini aku bisa anggap R dia. Jadi nggak harus selalu digambar semuanya, nggak. C lawan N. Kan besaran N. Berarti turun bawah. CL lawan C. C lebih tinggi nomor atomnya. Naik atas. Berarti ini udah pasti E. Gitu kan. Ini sih dari yang berikutnya. Yang ini sih. Itu aku bisa tulis BR ini. Terus ini ngambung R gitu ya. Anggap aja ngambung R. F. Nah gini. Udah kelihatan ya. Kalau misalnya atom selain C pasti lebih besar dia kebanyakannya. Atas bawah ini. Nah, jadi kalau dikasih nama, dia di nomor 2 sama 4, di nomor 2 sama 5 ada alkena gitu kan. Berarti itu 2E, 5E, ini bisa. Terus kasih namanya. Nama Yupak yang tanpa EE itu bisa. Bagi gini langsung tulis. Atau kalau kamu mau masukin E atau Z-nya di dalam, itu berarti kamu harus tulis fullnya dulu. 3 amino, 5 bromo, 2 kloro, 6 fluoro, 8 2E, 5E,
Okta, Siena. Gini. Kalau yang atas berarti ini tinggal 2,5 gitu aja bedanya. Ada tipikal soal yang dia nyebutinnya kayak bawah, ada tipikal soal yang nyebutinnya kayak atas. Tuh. Halo, permisi Jordi. Ya, Pak. Ini mungkin ada teman yang bingung ya. Ada Mm-mm. yang bingung mungkin Dia yang mau bingung. ditanyakan. Diena itu gugus fungsi apa? DNA itu gugus fungsi alkena, tapi ada dua. Jadi DNA, D itu kan dua artinya. Oh, dua. Oh, Kak, ini alkena loh berarti. Alkena Aldo Alkena. karena Jadi setiap titik, setiap setiap sudutnya itu dia sama dengan C gitu. Oke. Ya, bentuknya. alkena kan rangkap dua, tapi ini rangkap duanya ada dua berarti diena. Kalau ada tiga gitu, triena gitu. Ada tiga. Iya, ada tiga Ini triena. Heeh. ini siapa? Dan Heeh. ini kenapa kok ditulisnya amino dulu? Itu berarti kan sesuai abjadnya. Oh, itu A, oh, A, B, C, D, E, F. Nah, kalau misalnya ada metil ya, metilnya terakhir karena kan metil M. dimulai dari huruf M. Kalau Oke. ada etil berarti sebelum fluoro itu ada etil. Kalau metilnya tak tambah di yang nomor 7 itu berarti tak tambahin lagi 7 metil gitu. Iya, tambahin 7 metil. Kalau ada metil di nomor 7. Dua, tiga, empat, Oke, lima. paham. Ya, betul. Oke. Terus kalau misalnya, ini ada satu lagi. Kalau misalnya ada case di mana dia itu alkena, tapi dia ngikatnya semua C gitu ya. Semuanya diikat C. Nah, itu caranya adalah cari yang C-nya rantainya paling panjang. Jadi kayak eliminasi satu-satu. Misal ini ketemu ini. Oh, sama C-nya. Coret. Ini ketemu ini. Oh, sama juga C-nya. Coret. Terus, lo ini ada lebih satu. Ini nggak ada. Berarti yang ini lebih dominan. Sama juga sama yang eh, kanannya. Ini kan jadinya E nanti. Jadi Z. Tuh. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Tadi kalau nggak ada aku bedanya, langsung. Mhm. sorry, sorry. Gimana? Tadi bedanya E sama Z itu, kalau E itu naik turun, kalau Z itu dua-duanya sama gitu. Bener. Kalau E dia berlawanan, kalau Z dia sama. Oke, Oke. oke. Thank you. Nah, ini contohnya kayak gini, Z sama E. Kan dua Z. Turun-turun, naik-naik kan. Yang ini dua, ini EZ. Tuh. Kurang lebih caranya sama kayak yang tadi sih. Tinjau satu-satu dulu, eliminasi kalau C ketemu C, hilang, cari atom yang nomor atomnya lebih besar itu pasti lebih dominan. Tuh, ini stereo yang pertama. Stereo yang kedua tuh ada namanya ini, CIP rules, aturan CIP. Jadi aturan CIP ini dia paling sering keluar di soal. Pilihan jawabannya cuma dua, R atau S. Cuman bayangin yang sulit. Kalau R, ini yang kelihatan muter kiri, muter kanan. Kalau S dia muter kiri. Dan atom nomor 4 harus paling kecil. Karena dia letaknya di belakang. Tuh. Nah, aku coba contohin ya. Jadi misal kayak aku punya C nih. Dan dia, ini aturannya harus ngikat semua atomnya beda. Satu, dua, tiga, empatnya beda. Aku punya Cl di atas. Punya F di bawah.
punya OH, belakangnya H, gitu aja dulu. Nah, gimana cara membacanya? Pertama, cek prioritas nomor atom dulu. Nomor atomnya harus paling besar. Jadi ini kayak ngurutin nomor atom gitu. Nah, ngurutin nomor atomnya dulu. H itu kan satu, F itu 9, Cl 17, O 16, 8. Jadi, eh, meskipun ini OH, yang dicek itu atom pertama yang mengikat C. Nah, ini karena dia ngikatnya beda-beda, namanya C kiral. Yang kita kasih tanda itu bintang ini. Buat urutannya, berarti nomor atom yang paling besar itu kan Cl tuh, nomor satu nih. Ini yang terbesar kedua yang F, nomor dua. Terbesar ketiganya O, nomor tiga. Jadi apa? Putar, putar kanan kan. Jadi dia fix, jadinya R. R sama S ini Tuh, ada kepanjangannya nggak? nggak ada. Kalau R, yang nggak bisa R itu right gitu kan. S itu nggak ada kepanjangannya sih. Mereka kayak ngurusin nama Sinister, aja RS gitu. Tapi sinister. R-nya itu right. Jadi ya sinister. Ya sinister. Hmm. Nggak usah Nggak kepanjangannya RS. dan ini yang penting S apa R aja gitu. Mm-mm. R ke kanan berlawanan arah. Eh, Sarah. Sarah jarum searah, jam. searah kok berlawanan sih. Hmm. CIP itu Bu. yang ini loh Alden. Kan Ingol Prelog itu loh. Belum. Oke. Nah, kalau misalnya dia senyawanya itu sama gitu ya, misalnya senyawanya sama. Cuman dia ininya di depan, si apa sih, hanya di depan. BTW ini kalau misalnya aku gambar garis-garis, berarti dia belakang. Kalau gambarnya kayak gini, berarti dia di depan. Namanya ini yang kiri dash, yang kanan wedge. Itu sama kan, muternya ke kanan kan. Tapi hanya di depan tuh. Kalau misalnya hanya di belakang, kalau misalnya hanya di depan, itu harus diputer, puternya ke kanan, berarti penulisannya bukan R tapi S. Kalau hanya di depan. Karena atom yang nomor atomnya paling kecil itu harus di belakang. Tuh. Itu kayak seakan-akan kita membuatnya kayak hanya kita taruh belakang nih. Tapi kita balik juga si OH sama F-nya. Jadi kan dia muternya ke ini, kiri. Berarti dia S gitu. Tuh. Apa ada yang mau ditanyain buat CIP? Ini tujuannya diputar gimana maksudnya? Dasarnya Diputer itu dasarnya dia stereo itu buat, aku lupa ya, dia buat tentuin optis aktif setauku. buat nentuin apa? Sorry. Optis optis aktif. Jadi ada kayak senyawa itu dia kalau muter ke kanan ada karakternya sendiri, kalau muter ke kiri ada karakternya sendiri. Itu namanya dibacanya pakai optis aktif. Oke. Biasanya sih kebanyakan kenapa kok harus ada R sama S itu biasanya lebih banyaknya kalau di obat sih. Ada beberapa obat itu kayak dia muter ke kanan bisa nyembuhin, kalau muter ke kiri dia malah ngebunuh gitu. Nah, kita perlu paham yang RS-nya ini. Dan biasanya soal RS itu kebanyakannya di soal-soal yang kayak sintesis obat gitu. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Nambahin ya, R itu singkatan dari rectus. Hmm. Kalau S itu sinister. Itu biasanya di kedokteran juga. Misalnya apa itu namanya? Rectus atrium gitu ya. Berarti kan serambi kiri, serambi kanan. Kayak gitu. Sinister sama rectus. Lanjut aja Jordi. Oke, Pak. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, bentar, bisa dicoba sih. Latihan soal tipis. Bebas mau ngerjain kanan atau kiri. Ini 5 menit aku bahas deh. Kalau yang kanan ini aku ngambil soalnya oktan kalau nggak salah. Jadi aku ngambil buat nentuin R sama S-nya aja. Ini nentuin R sama S-nya ya. Iya, tentuin R sama S-nya aja. 5 nomor yang kiri sama satu yang kanan ini. 3 sampai 5 menit lah nanti aku bahas. Sorry, tadi yang nomor satu itu yang paling berat ya. Nomor satu yang paling berat, Itu nomor atom atau nomor atom. nomor atom? Oke.
Udah selesai jadi. Mungkin bisa ditanya satu-satu itu. Ansel, Iya, Ansel coba dulu. deh. Yang nomor satu dapatnya apa? S. Ya, benar ini dapatnya S. Yang nomor dua, Celin, Celin, Alden deh, ya, Alden. ada. S. Yang nomor dua dapatnya S. Salah, ini R ya, nomor dua. Nomor dua R. Nomor dua R. Kenapa? Yang paling tinggi kan BR, satu tuh. Mm-mm. Terus CL. Terus yang ini kan. Iya. Nah, ngiranya Oh. pastikan dia muternya kayak gini, ya kan? Heeh. Ngiranya gitu. Tapi jangan lupa BR-nya ada di posisi belakang. Belakang. Sedangkan belakang harus atom yang paling besar. Atom yang paling kecil, sorry. Belakang harus atom yang paling kecil. Jadi R-nya itu pasti jadi S kalau diputar lagi. Oh. Kalau titik-titik itu berarti di belakang ya maksudnya. Di belakang. Kalau diputar tuh berarti dia kayak gini jadi jadinya. Nah, diputar hanya taruh belakang gitu ya. Itu kayak Heeh. gini. Hanya belakang nih. Di H3-nya nanti di atas. BR-nya pindah ke depan. CL. Gini. Kebayang nggak itu? Hanya kok bisa pindah belakang itu gimana? Nah, soalnya yang atom yang paling kecil nomor atomnya itu harus di paling belakang gitu. Oh, oke. Atau kalau bingung gini aja. Siapa namanya? Bentar. Alden. Aku punya bolpen, Kak. Punya. Arahin ke kamu bolpennya. Yang ujung bolpen yang buat nulis itu arahin ke kamu. Oke. Nah, itu yang CH3 berarti. Yang belakangnya, yang buat kamu stik-stik ini. Nah, itu berarti PR-nya. PR. Nah, berarti sampingnya itu, samping kiri CL. Sininya H, ya kan? Heeh. Nah, itu kan berarti muternya kan dari BR, dari belakang, lanjut ke CL, terus ke CH3. Berarti kan muternya berlawanan arah Heeh. sama jarum jam. Jadinya S. Oke, paham. Itu kan Jordi ya. Ya, Pak. Nah, ini saya Ya. contohin ini, Pak. Pakai ini deh. Nah, saya izin on cam. Kamu punya Molly mata Jordi? Oh, tak pikir Nggak ada, Molly. Pak. Pakai ini aja, Pak. Kalau di itu kan nggak bisa lihat, nggak bisa pakai moli itu. Bentar. Nah, misalnya gini nih tadi nih. Kan gini. Nah, yang depan nih kan dia kan CH3 nih, yang ada perkalian. Terus yang atas H, ini. Yang sebelah sini, CL kan. Di belakangnya ada nih, BR. Bayangannya gini, ya kan? Kalian lihat depannya. Oh, dilihat sekilas gini emang S kan harusnya. Nah, hanya itu taruh belakang. Jadi dia muternya gini. Ini kan H tadi, taruh belakang. Yang ini pindah depan. Nah, ini taruh belakang nih, nggak kelihatan. Nah, ini kan tadi BR. Terus ini CL-nya. Tetap nih CL. Ini jadi CH3. Muternya jadi S dia. Itu. Paham nggak ya kalau gitu? Kalau sulit nanti pas udah soal gini-gini juga nggak apa-apa sih.
Lanjut yang nomor tiga. Itu si Cel jawabannya apa? Ayo Hansel lagi. Ini gantian. Langsung lagi aja udah. Apa? Ya, bener. Mm, bener. Ini bukan Cekiral, Akiral dia. Karena ada dua hal. Good job, good job. Yang nomor empat. Alden, ayo coba Dan. Cek bentar ini kok share screen-nya nggak bisa. Oke, nomor 4. Hmm, Nomor 4 ini berarti kan si aku coret-coret ya apa ya? aman, aman. Coret-coret. Ini satu tuh berarti. Itu satu. Enggak, Oh enggak. enggak. Cek atom pertamanya dia. Atom pertama yang ngikat C itu dia harus yang lebih besar. Nomor atomnya gitu. Oh, oh yang pertama kali dong. Yang pertama kali ngikat. Oh, berarti ini satu ya ini ya. Ya, itu satunya. Oke, yang dua ini berarti eh yang dua ini CH2NH2 ini lah. Bukan C. Jadi yang nomor C dua itu yang CN. CN, oke. Karena kan dibongkarnya gini. Jadi CN itu kan dia sama aja kayak C rangkap 3N. Oke. Atau kita bongkarnya itu C ketemu N, C ketemu N, C ketemu N tiga kali. Kalau CH2NH2 itu kan strukturnya gini. C, H, H terus ketemu NH2 gitu kan. Mm-mm. Kita misalnya kan C ketemu H, C ketemu H, C ketemu N. Nah, C ketemu N ini hilang satu. C ketemu N, C ketemu H. N sama H kan besaran N tuh. Selain N. Berarti ini lebih prioritas gitu. Berarti dua. Terus yang Iya, kemudian ketiga ini baru yang CH2 ini. iya benar. Berarti ini motornya gini. Berarti ini tadi R. R, iya benar. Ini R, dia. Terus yang nomor 5 bebas yang siapa aja lah yang mau jawab. Bentar. Siapa? Jordi. Iya, Coba Pak. aku share screen ya, Jordi ya. Oke, Pak. Oh, nggak bisa Jordi. Oh, benar, benar. Saya stop share dulu, Pak. Ya, ya. Maaf, maaf. Izin. Nah, itu. Iya, Pak. Monggo, Pak. Izin, izin. Ini loh, siapa namanya itu Alden. Waduh, kok nggak bisa. Oh, bisa, bisa. Nah, ini kan Alden. Iya. Nah, PR-nya kan di belakang tuh. Nah, tuh, ininya di depan. Nah, ini bayanginnya kayak gini. Berarti kan muternya ke berlawanan ini. Tuh. Kan PR-nya dulu kan di belakang dia. CH3-nya kan di depan. Wes, gitu aja sih. Pasti Oke. ya. Nah, Ya, Pak. oke Jordi, maaf, lanjutkan. Aman, Pak. Yang nomor 5 bebas yang baca yang mau jawab. Hansel, ayo Sal. Nah, tuh. S. Benar, S. Yang kanan sekarang. Tentuin dulu yang kanan tuh cekiranya berapa. Coba. Alden berapa cekiralnya ini yang kanan. Gimana tadi? Sorry. Yang sebelah kanan. Yang gambar Heeh. kanan ini cekiralnya ada berapa? Ini C kiral itu berarti karbon di rantainya ini dah maksudnya. Iya, Karbon yang mengikat karbon yang empat mengikat gugus yang berbeda. berbeda. Oh ini satu. Terus dua berarti. Hmm, hmm, hmm.
Mana Bukan dua? dong. Duanya Bukan. nggak di situ dong. Oh, Itu dua. kan itu kan ikat gugus yang sama. Ada dua Ini gugus yang sama. CH3 sama CH3 sama gitu loh. Itu CH3. Duanya di si. Ya, mana ini dua nih? Satu nih tapi udah bener tuh ini di sini. Satu W benar, satu W benar. Eh, di sini ya, Hmm? di Hmm? sini di Ya, itu duanya. itu ngikat Benar. C, BR sama CL. H. Satunya H. Oke. Kalau nggak ada tulisannya berarti dia ngikat H di sini. Oh, itu ngikat H. Mm-mm. Terus Coba di sini sekali. ini apa ini? Ini C juga. Ya ini C. Ujungnya kan C. CH3. H3. Heeh. CH3. Ujungnya nih. Tuh. Oke. Oke. Sekalian sama ininya dong. Sama RS-nya. Yang nomor satu. Berarti ini diginiin gitu. Boleh. Boleh. Mau digituin boleh. Sama namanya Don apa? Nama namanya sekalian. Nama yang satu doang. Loh, Ya, satu semua strukturnya senyawa. berarti satu Oke. senyawa. Aduh, apa ini? Hansel bantu Hansel. Oke. Aman-aman. Ditunggu. Namanya dulu ya berarti ya. Aduh, namanya ya apa ini? Ini perlu pakai yang EZ tadi dah. Dicoba dulu deh. Kalau gini tuh ada alkenanya kan. Kalau alkena ngikatnya dua gugus yang sama berarti nggak perlu EZ gitu. Kan yang di ujung ini ngikat dua H kan. Jadi nggak ada EZ-nya. Kalau nggak ada nama itu pasti H gitu ya berarti. Nah, kalau nggak ada apa-apa berarti ada H. Kalau kayak gini nih kenapa ada C-nya? Ini di sini. Loh, setiap titiknya ini C. Oh, Jadi di sini ini C, ini oh C, C. ini C, ini C, ini C. Tinggal nambahin H-nya aja. Oke. Masa hepten? Apaan?
Hmm, namanya gitu. Terus konvo apa ya? Si IP-nya gimana? RS-nya. IP-nya yang nomor 3 dulu deh. Ini apa? R atau S dia? Berarti yang pertama itu nomor satunya Hmm, di BR. nomor satu di... Enggak dong. Yang lebih besar yang mana? Yang atom pertama yang ikat? Ini tuh ada C-nya dia. Oh, ada C-nya. Di sini ada C-nya. Oh, berarti CL Cl nomor satu. Terus nomor duanya di... di BR ini. Duanya di PR benar. Di- Nomor tiganya di... Kiri apa kanan? Nomor duanya di kiri. Nomor tiganya di kiri ya. Jadi, itu Jadi dia soalnya R atau S? Hah? ada tambahannya ini CL sama H ini ta. Iya benar, ada Cl sama alkena itu. Oke. Jadi namanya Ini R R atau nih, S? R. R. Ingat yang paling eh ya yang nomor dua ini kan masih di belakang nih. Mm-mm. Yang terkecil kan ini. Ini yang Oh, paling kecil nih, yang pantai paling panjang nih. Jadi dia bukan R dong, dia S ya. R oh, jadi S gitu kan. mm. Oke. Untuk kalau yang nomor dua gimana? Yang ini. Yang nomor dua gimana? Nomor satunya gimana? Satunya di BR, duanya di Oke, benar. Yang ketiga di Oke. Dari dia R atau S? Ini satunya di belakang berarti. Ya, ini satunya di belakang. Ini garis-garis tuh di belakang berarti. Berarti ini R berarti. Benar, ini R. Jadi namanya nanti tinggal ditapin di depannya ya. Apa tuh? Berapa tuh? Tiga ya. Tiga S, S. R. R. Nah, ini penamanya nanti. Bla 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 bla. Bla. Nah, penamaan yang kayak gini tuh biasanya dipakainya kalau misalnya angkanya disebutin dua kali sih. Kalau yang aku lihat dari soal-soal tipikalnya kayak gitu. Angka tiganya disebutin dua kali. Oh ya udah taruh depan aja. Gitu. S6R, 36 di bromo, 237 trikloro, 7 metil, oh 1 enam. Gitu.
Sorry, aku masih bingung. eh ini kalau misalnya ada sini belakang-belakang ini nentuin R sama S ya, pakai rodok jebak menurutku. Ah ya, itu ada jebak memang. Jadi kayak misalnya kayak gini. Bentar, aku pakai video deh. Bentar. Nah, dia kan gini nih, awalnya nih. Kelihatan nggak ya di videoku nih? Kelihatan. Nah, kelihatan nggak ya? Kan gini. Nah, atom paling, ini kan aku ada satu di belakang nih. Iya. Ini paling tinggi nih, angkanya nih, ya kan? Nomor satu ya kan? Ini nomor satunya, Oh, heeh. di belakang. Ini ada ke kamu nih, belakang. Terus, let's say yang hanya itu di atas sini ya. Mm-mm. Nah, ini misalnya ya. Ini atom, bebas lah kamu taruh yang mana lah. Nanti diurutin pas di soal. Kok agak sulit soalnya lihatnya. Nah, buat nentuin kamu R atau S-nya, kalau misalnya kamu lihat gini, S misalnya ya. Hanya tuh kan paling kecil. Ini paling kecil nih. Mm-mm. Paling kecil aturannya harus ditaruh di paling belakang gitu kan. Oke. Berarti kamu putar aja nih. Seret, gini. Oh, ke belakang. Nah, Oke. hilang ini kan udah Heeh. kelihatan nih BR-nya. Heeh. Berarti dia kalau muter, gini harusnya, ke R gitu. Heeh. Oh, Nah, muternya. nanti urutin berdasarkan soalnya. Nah, pokoknya yang paling kecil harus taruh belakang. Ini tinggal muter-muter. Mm. Misal, ini yang kecil. Ini yang kecil misalnya ya. Mm-mm. Udah kamu putar aja, dia taruh belakang gini. Nah, hilang kan? Nanti kamu lihat di sini R atau S-nya. Gitu Oh, ini caranya. ini berarti tetap R ini kalau yang paling kecil di kiri ini. Wah, nggak tahu ya. Harus ngikut soal sih. Nggak, Oh, cuman biasanya kalau misalnya dia di belakangin gini, biasanya ganti jadi S sih. Biasanya kebanyakan soalnya. oke. Paham, paham. Ada lagi yang bingung? Ya ini kalau misalnya kerja soal kamu nganu-nganu bolpen ya nggak apa-apa lah. Jurinya pasti maklum juga. Tuh. Oke, aku lanjutin ya. Tadi materi keduanya tuh asam basa. Sifat asam basa. Sifat asam basa ini ada 3 macam kan. Di sekolah tuh diajarin terusnya. Dan teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, teori BR itu, sama teori Lewis gitu kan. Bedanya apa? Bedanya kalau yang Arrhenius, dia intinya ada di hidrogen sama OH ini ya. Tapi kalau di organik kita kebanyakan melihatnya hidrogen sih. Ini buat organik. Dia pasti ceknya hidrogen. Kalau aku prefer hidrogen biasanya. Bronsted Lowry proton donornya ada hanya atau enggak gitu, simpelnya yang bisa didonor. Kalau Lewis dia eh, pemberi atau penerima elektron gitu kan, simpelnya. Kan kita jarang, kalau di organik sendiri jarang pakai Bl sama Lewis sih. Lebih seringnya Arrhenius. Kalau Lewis biasanya kalau kita main sama logam-logam gitu. Yang aku bahas juga nanti bakal lebih ke arah Arrheniusnya. Karena ini cara yang paling gampang buat ngecek. Nah, faktor yang mempengaruhi itu ada dua. Namanya ada efek resonansi sama efek induksi. Kita bahas satu-satu ya. Resonansi dulu. Resonansi itu apa sih? Resonansi itu berarti elektronnya pindah-pindah gitu. Simpelnya gitu. Elektronnya pindah-pindah kan. Pertama misal ini. Aku punya senyawa ini. Terus aku kasih basa. Tuh kan. Basa ini dia kemungkinan bakal ngambil H. Yang sini terus dia nutup ini. Jadi ada ini. Negatif dan negatif itu. Jadi bahasanya ngambil H. Kan di dalamnya di Ananias emang kan bahasanya gitu. OH gitu. Bahasanya anggap aja OH mainnya. Dia kan harus ngambil H gitu.
Nah, nanti ya strukturnya jadi kayak gini nih. Ada elektron bebas. Makanya dia dikasih tanda negatif. Namanya ion enolat. Jadi dari keton, jadi enolat. Nah, resonansi itu apa sih? Resonansi itu perpindahan elektron yang ini loh. Nah, yang ini. Sama yang ini. Double bond ini kan artinya ada satu, ada elektron lebih gitu kan maksudnya. Elektron yang dipakai kan lebih dari satu. Lebih dari satu pasang. Dua pasang gitu. Ini kalau elektronnya tutup sini, ke sini, dia bentuk alkena yang ini. Ini, kalau tertutup sini, berarti kan C-nya nanti tangannya itu 5 ya, intermediate-nya itu. Kayak gini loh. Nah, ini namanya intermediate. Oh, intermediate itu tampang gininya biasanya. Nah, kalau ada positifnya itu kan nggak boleh. Berarti mau nggak mau dia ngelepas yang ini. Set, jadilah kayak gini. Elektronnya harus dilepas satu. Itu ceritanya buat resonansi. Atom-atom yang beresonansi itu syaratnya harus punya elektron bebas pokoknya. Buat resonansi ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, aku anggap clear ya. Berikutnya induksi. Induksi itu dia itu kayak induksi lah kayak di fisika tuh induksi thermal atau apa itu termo. Induksi itu kayak dia itu narik gitu. Simpelnya dia narik elektron. Tapi pakai atom. Atom narik elektron. Kalau atom narik elektron berarti dia harus elektronegatif. Elektronegatifnya harus tinggi. Nah, elektronegatifnya tinggi itu ya. Apa aja atom elektronegatif? Itu atom yang di sebelah kanan. Halida, halogen. Halogen itu elektronegatif banget, apalagi F gitu. Nah, efek induksi ini kan ada dua. Ada yang namanya EDG. EDG itu electron donating group. Ada yang namanya EWG. Ada simbol, biasanya simbolnya itu kalau EDG dia I plus kalau nggak salah ya. Kalau EWG itu I min. Kayak gini. Cl. Cl ini dia EWG. Kalau ini PH3 ini metil dia EDG. Kalau untuk yang EWG EDG itu nanti bisa belajar sendiri lah atau itu ada hafalannya juga kalau EDG EWG juga itu di Google banyak. Nah, ini kebetulan ini ada simbol satu simbol yang tadi belum muncul ya. Kalau dia gambarnya kayak gini, ada titik-titik tengah ini, itu artinya elektronnya dibagi bersama atau ya kita bisa bilang dia beresonansi gitu. Makanya dia kayak keluar ada titik-titik yang di tengah itu. Tuh. Terus elektron withdrawing group EWG ini ya, EWG elektron withdrawing group. Withdraw itu kan dia kayak ngambil gitu ya. Withdraw itu kan kayak ngambil. Jadi kalau misalnya dia negatif di sini, keambil dia ketarik ke sana, itu dia kayak lebih stabil gitu. Karena elektronnya ditarik terus ditahan di Cl-nya itu. Kayak seakan-akan kayak jadi penyimpanannya gitulah. Kalau EDG itu kan donating. Donating itu kan ngasih kan. Nah, elektron donating itu kalau misalnya gini, dia bakal dorong negatifnya ini. Negatifnya bakal kedorong. Itu makin tidak stabil.
Nah, kalau makin stabil itu pH-nya makin rendah. Jadi dia makin asam. Jadi EWG itu membuat suatu zat makin asam. Gitu. Kalau indiki dia membuat suatu zat semakin basah. Itu untuk efek induksi. Kalau resonansi tadi berarti kalau semakin bisa beresonansi dia semakin asam karena lebih stabil. Tuh. Intinya kalau di asam basa ini kalau misalnya suatu senyawa dia bisa ionnya itu dia bisa stabil, jadi dia jadi asam gitu. Dan di sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, coba latihan soal ini deh ya. Nah, bisa kalian coba dulu. Ini tuh aku ambil soalnya Oktan, nggak tahu tahun berapa sih. Soalnya Oktan tuh bagus-bagus soalnya. Yang N itu dia kayak sifatnya kayak O, mirip O, kan beda dikit. Jadi coba dulu aku kasih ya 5 menit lah. Jadi bisa ke slide sebelumnya sebentar. Tak dokumentasi ya kalian. Nah, benar Pak. Ini Pak. Yes. Balik lagi soalnya. Balik ke soalnya. Ya, oke. Oke, ini dia. Oh, nanti ya foto ya. Foto Mm-mm. bareng. Ya ini harusnya. Kenapa Pak? Cancel ayo. Hmm. Udah lah harusnya. Apa? Oh, sebentar. Oke.
Enggak ngetasal. Ya, Benar gimana? Ekstrim lemah. B. Dat. Hmm. X-nya benar. X ini paling urutan larutan pH dari terendah. Ya, X-nya ini benar. Dia paling asam. Bentar ya. Oke. Gini, kalau jawabanku itu dia X, Z, W baru. Eh, oh salah. X, X, Y, W baru Z. Tuh. Kenapa? Jadi gini, ini tuh kalau cara aku ngerjain, aku nggak bakal kerjain dia dalam bentuk ion gini, karena buatku cukup sulit ya buat prediksi ion ini. Jadi aku bakal ubah dulu dia ke kondisi anionnya. Jadi kan W-nya jadi gini, X-nya jadi gini, terus Y-nya itu jadi gini, ini Y, ini Z. Nah, kan sekarang tergantung sama ini. Kalau aku di sini bakal pakai konsep PB, pasangan elektron bebas. Jadi kalau ada elektron bebas, jadi kan dia makin basah gitu ya, selama nggak ada H. Ya kan antara dua ini nih. Antara dua ini, dia pasti paling basah. Tadi kalau sorry, kalau ada atom apanya? Kalau bahasa. Ada pasangan elektronnya, yang di titik ini loh, pasangan Oh, elektron bebas. Itu menunjukkan kalau dia cenderung ke arah basah gitu. Nah, karena donor elektron, ya kan? eh, ya karena donor elektron. Jadi dari dua ini, aku cek dulu nih, kemungkinan mana yang stabil kalau diresonansi sama yang enggak. Biasanya kalau aku lihat ada kayak benzena gitu, dia kan bisa resonansi, berarti dia paling stabil. Kemungkinan besar dia basanya paling basa lemah. Yang ini kan. Ini aku pakai konsepnya yang ini aja. Jadi kalau misalnya dia semakin basah, kalau dibuat jadi, ini kan kondisinya namanya spesies asam ya. Asamnya, spesies asamnya. Jadi asam konjugatnya makin lemah. Lemah. Berarti kan pH-nya paling ini ya, paling besar. Kalau misalnya asam konjugatnya lemah. Karena ini paling basah, berarti yang ini tuh dia asamnya itu yang paling kuat. Paling basah lemah maksudku ya. Paling basah lemah, berarti dia asamnya paling kuat. pH-nya paling rendah. Tuh. Terus dari tiga ini, gimana cara aku bisa ngecek gitu kan? Simpelnya gini, aku lihat kondisinya karena kalau mereka tiga-tiganya N, aku lihat apakah dia ngikat H atau enggak. Ini nggak ada H-nya nih, basah berarti dia. Ini ada hanya dua, ini asam. Aku anggap dia sebagai lebih asam dari sebelahnya gitu.
Nyasar. Nah, karena dia ini sama-sama N gitu ya. Bedanya yang ini tersier, ini primer, ini sekunder. Sekunder ada di tengah-tengah dua ini. Jadi aku pasti cek, pastiin dia di nomor antara X dan antara Y dan Z. Nah, ini kan antara Y dan Z. Salah yang bawahnya. Antara Y dan Z ya. Antara dia di sini, sini paling lemah. Paling asam. Tuh. Terus gimana caranya tahu ini Y sama Z-nya? Mana yang lebih basah gitu kan? Nah, biasanya kalau N-nya itu N-nya primer, jadi dia makin 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 basic harusnya dia. Bentar, ini nggak ada jawaban ya harusnya. Oh, ya. Jadi kalau N-nya sorry ya, kalau N-nya tersier berarti dia makin basah harusnya. Saya harusnya ini dia Z dulu, W baru Y. Karena dia kalau makin banyak, maksudnya kayak N-nya makin banyak ngiket C, dia tuh makin basah. Biasanya teorinya gitu sih. Cuman karena nggak ada di pilihan kan, jadi karena nggak ada di pilihannya, cari aja yang X sama W. Udah, jawab yang ini. Itu, nya. Cuman seharusnya secara teorinya harusnya yang ini, X, Z, W. Tuh, mana paham? Gimana? Aman? Atau ada yang mau ditanyakan? Iya. Jadi kalau trikku aku selalu buat dia dalam kondisi netralnya dulu, baru aku urutin. Emang lebih banyak stepnya, cuman harusnya hasilnya lebih pasti sih. Oh, dijadiin kondisi netral itu berarti plusnya sama hanya kayak dicoret gitu Ya, ya. dihilangin satu gitu. Oke. Yang kanan ini kondisi netralnya dia. Hmm. Ini, Daman, mungkin terakhir deh ya. Ini. Nah, soal sintesis. Ini nggak terlalu sulit sih kalau menurutku ya. Kok dulu aja. Yang pertama itu Grignard ya. Yang pertama Grignard, Mbak. Ya, Grignard. Terus dilanjutkan reduksi. Ya. B, sorry, bukan. Ini Oksidasi A ke B, ya, oksidasi pakai Jones. ke C itu apa? C ini Litium dia, butana. Itu L itu apa sih? Litium butana ya. ya, ya, Li butana. Li butana. Ini dia, ini Pak, organolitium. Kayak Grignard, cuman pakai litium. Hmm.
Berarti rantai C-nya nambah satu. Ah, yang A itu membentuk alkohol bukan ya? Iya Pak, bentuk alkohol dia. Yang D itu apa? Direduksi jadi alkohol. Apa yang direduksi jadi alkohol? Alkohol terus CrO3 itu itu alkoholnya sekunder. Alkohol sekunder dioksidasi jadi keton. Betul ya, keton ya. Iya betul Pak. Keton terus itu ini apa sih aku lupa BUL.
BUL itu ini Pak kayak Big tapi MGBR-nya itu ganti LI gitu aja. Mana? Udah dapetkah jawabannya? Emang jadi apa ini apa? Jadi BULI itu ini keton di itu diapain lagi tuh? Jadiin bagi Itu alkohol lagi atau iya karbon? Pak, jadi alkohol lagi dia. Alkoholnya nanti nempelnya di mana? Jadi alkohol tersier. Ketonnya jadi alkohol tersier. Oh, C-nya alkohol dia ngikat C-nya itu jadi nanti ngikat alkohol, ngikat metil sama ngikat butil dia. oh ya butilnya itu ya kayak Ya, kimia. Mas ya Hansal bisa ini. Pasti. Oh nanti di share screen aja Hansal ya. ya. Apa di foto di share screen. Nggak ada lomba Tajardi buat A2. Eh apa ya? Kalau akhir tahun biasanya cuman match spin sih. Udah kelar match spin. Kalau semester genap tuh nggak ada Pak, cuman oktan aja. Nggak Kalau di yang semester kampus genap, hmm? kampusmu nggak ngadain. Udah ini Pak, udah nggak ngadain lagi terakhir tahun lalu, Kok Hmm. Jordi ini semester berapa? semester 3. Oh, di univ mana aku? Aku di Ubaya, Farmasi Ubaya. Oh, kayak. Kemarin dapat itu ya bronze medal ya. Iya Pak. Ah, kalau Alicia itu seangkatan dah, Jordi. C, Kakak C, tingkatmu ya. C alis cutting Pak, 1 tahun. Bawahmu siapa? Siapa ya? Bawahmu nggak ada yang ikut ya kayak ya. Nggak ada yang ke OSN pakainya. Oh, bawahmu Kevin Hans ya. Iya Kevin Hans. Dia sampai OSP dia. Ah, Pusing di organik kayaknya dia. karena organik itu core-nya kimia. Iya. Kalau nggak bisa ngebayangin dikit aja udah modar langsung. Mm-mm. Pokoknya Olimpiade kalau nggak ngerti organik wes Hmm. wassalam. Organik sama analitik.
organik Anor analitik. juga perlu ya sebenarnya. Anor perlu, cuman kalau ya Anor perlu Ter- mulai OSP terutama biasanya. terutama yang kristal, Iya, terus kristal senyawa solid. kompleks. Oh. Malah justru termokimia itu dikit ya keluarnya ya. Termokimia jarang, Pak. Lebih banyak termodinamikanya mereka. Kalau soal-soal kayak gini. Termodinamika itu kayak gimana maksudnya? Termodinamika tuh dia yang nuruninnya. Kayak yang delta U sama dengan delta H plus PV gitu-gitu itu, Pak. Oh, energi Yang dalam. nurunin Gibbs, energi Gibbs, terus kayak isobarik, isokorik, isotermal, Oh ya, adiabatik, diabatik ya. Kalau yang gitu-gitu. itu apa gas itu keluar nggak dulu tuh? Gas yang Gas apa sih namanya itu? Aku lupa. Van der Yang Waals itu. yang rumusnya panjang banget itu. Van der Waals ya. Eh, itu kalau OSN nggak pernah keluar sih Pak Van der Waals. Hmm. Kalau on MIPA ya biasa langganan keluar dia. Terus apa lagi ya Jordi ya yang perlu dipelajari ya kalau OSN? OSN-nya OSK-nya nanti soalnya Maret. Heeh. Ya, Eh, kalau OSK itu dia tipikalnya organiknya ini organik reaksi sama NMR, Pak. hmm, Kalau oksidasi. analitiknya stoikio dasar analitiknya sama asam basa. Itu ikut dasar kayak cari kadar gitu ya. Ya, dari kadar. Cuman dia yang kayak titrasi. Ya, Literasi. titrasi gitu. Titrasinya harus tahu kayak ini tambah ini jadi apa itu harus tahu. Soalnya nggak dikasih di soal biasanya. Oh gitu. Terus kalau kimia fisik itu tahun lalu itu kelarutan 1/5 nomor. Kelarutan. Tahun lalu kelarutan keluar 6 apa 8 nomor gitu. Hmm. Terus termodinamika, termokimia, sama laju reaksi yang integrasi kinetika. Kamu juga ngelatih tak Jordi? Ngelatih Pak yang OSN tahun lalu. Di mana ngelatihnya? Oh, privat itu Pak. Oh, Jadi kayak anaknya nyari privat udah. oke, oke. Kebetulan pas kosong itu semester 2. Hansel ini coba Hansel mau nggak ini sama Kak Jordi private tapi. Oke. Nah, kamu sebelumnya sama siapa Hansel ini lesnya? Ya, kimia atau tidak? Keren. Tuh, Jordi itu ya belajar sendiri. Ya kan Jordi? Iya Pak. Saya apalagi Jordi. Saya bahkan nggak suka kimia sama sekali. Dari nggak suka kimia jadi guru kimia Pak. Kok bisa ya? Aku padahal pengennya teknik loh. Gitu itu Pak. Kalau nggak suka biasanya dikasihnya yang ke situ Pak. Hmm. Tapi di MIPA kan ada pelajaran matematika ya. Ada, ada. Nah, 3 semester aku A terus ya. Wih, ngeri. Pindah mat nggak sih Pak? Nah, makanya itu. Malah teman-temanku banyak yang B, C. Aduh, Terus aku mikir loh, kayak gini doang. Malah yang susah jurusanku kimianya. Kamu dapat kalkulus juga nggak, Jordi? kimia. Nggak dapat Pak. Farmasi nggak ada kalkulus. Oh, Di wow. sini full ngafal soalnya. Aku dulu kalkulus Jadi kalau satu, kalkulus, 2, sama yang hmm, integral turunan, benda putar, volume benda putar, luas heeh. permukaan yang tidak Buat bongkar beraturan. termo tuh Pak. Oh, oke, sudah Buat selesai ya. bongkar termo tuh Pak enak. Apa-apa? Buat bongkar termo Pak. Bongkar termo. Iya. Mm-mm.
Itu kemarin saya dapatnya di Onmipa gitu Mungkartirmu. Hmm. Oh iya ini Jordi apa? Ada katalisis juga itu di on apa? Di oktan. Oh iya, katalisis. Apa katalisis? Reaksi katalisis. Laju reaksinya gitu, Pak. Bukan apa ya? Mekanisme cepat, mekanisme lambat yang steady state itu loh. Oh iya, steady state. Iya, bisa, Pak. Kamu Itu dulu favorit saya belajarnya soalnya. belajarnya pakai buku apa yang steady state itu? Steady state itu pakai pakai Atkins, Pak. Atkins. Nah, dulu punya Atkins Hmm, tapi hilang ya. Atkins. Saya tuh dulu pegangan kimia fisika buat di kinetika tuh dua, Pak. Atkins sama McMurray. McMurray bukannya organik ya? McMurray atau apa ya itu ya? Benar, Pak. Saya lupa lupa ingat sama bukunya. Itu kayak Gilbert siapa gitu. Kok Gilbert siapa ya? Macquarie. Ya, Atkins sama Macquarie. Yang saya Oh, itu ada pakai satu lagi Macquarie kok sama bukunya Atkins. lengkap. Buku lama lengkap. Nggak tahu Apa ya? itu. Hmm. Oh, yang susah itu. Oh ya, Hansel sudah ya. Mm-mm. Oh, oke. Dikirim di WA aja ya. Ya, nggak apa-apa. Udah, Cel. Hmm? Oh, jadi, jadi, Kenapa, Pak? Mm-mm. apa? Kamu tanya apa sih tadi? Lupa. Yang drug delivery system itu kalau dibikin IC gitu, eh, bisa nggak misalnya prakteknya di lab di kampusmu itu? Itu mekanismenya gimana Drug ya kalau mau delivery. pinjam lab gitu? Biasanya pakai apa ya? Spektroskopi UV vis kan ya? Iya, harusnya spektro UV vis. Kalau misalnya, kalau di kampus saya tuh ini, Pak. Maksudnya kalau minjem lab tuh saya nggak tahu prosedurnya. Cuman kalau mau cek sampel itu ada namanya CDA di kampus. Apa ada apa? Nanti tinggal langsung kontak CDA. Jadi itu kayak CDA itu. Central Drug Analysis, Central Drug Evaluation and Analysis itu, Pak. Oh, Jadi dia yang ngecekin kayak ini kandungannya apa itu di CDA itu. Cuman kalau mau bikinnya itu saya kurang tahu ya Pak ya buat mekanisme pinjam labnya. hmm. Jadi misalnya ada lomba IC gitu, tapi berkaitan tentang kesehatan itu sebenarnya bisa dihubungkan sama kimia kan, Sordi? Bisa bisa banget Pak. Kayak farmasi gitu. Mm-mm. Terakhir itu ini adik tingkatmu lomba kimia di UGM. Cuman nggak bikin penelitian sih, kayak Mm-mm. ide gitu. Nah, tema besarnya tuh buat Mm. ngurangi karbon dioksida dari gas buang Oh industri, ya, green cam itu kan Pak. green chemistry. Nah, pokoknya tentang green Ah, chemistry lah. Bisa juga dia bikin plastik dari pati singkong atau apalah, dimodifikasi mm-mm. apa gitu. Nah, ini yang adik tingkatmu ini tak usulin pakai MOF sama zeolit. Karena kan skripsiku tentang MOF kan.
Ah, sama zeolit. Yang ditempelin sama zeolit. alumina. Ah, Nah, puji Tuhannya juara dua. oh, oke. Nah, ini juga Eh, lagi ongoing yang IC ini ITB. Tapi mm, yang ngadain bukan kimia, yang ngadain tuh mahasiswa ini meteorologi. oke. Nah, ini yang ikut banyak banget ya. Berapa ya kemarin? 50-an tim yang lolos ini. Waduh, Ya, berat lumayan sih juga. itu, film berat sih itu. Berat sih. Cuman kalau misalnya ada yang tentang kimia gitu loh, kita bisa collab gitu loh, Jordi. Aman, Pak, aman. Kita Bisa, bisa. saling sharing ide apa gitu. Bisa, Pak. Kemarin saya ya ini udah dapet ide-ide wow dari PKM itu. Eh, saya. Di mana ya? Ide apa? Kemarin tuh apa ya? Quantum dot sih kayaknya. Quantum dots Iya, dari karbon. iya. Quantum dot apa gitu, saya lupa dan judulnya. Buat apa itu? Green chemistry, Enggak, maksudnya aplikasinya buat apa? pengolahan limbah. Pengolahan limbah. Limbah, limbah apa gitu, limbah pohon apa gitu. Iya. Limbah pohon. Limbah Heeh. ini ta. Satu warna ta. Nggak tahu ya, Bang. Kemarin kayaknya saya bacanya limbah pohon deh. Atau Hmm. nanti coba saya cek nanti kalau udah keluar SK-nya. Loh ini loh Pak, saya nemu lomba, lomba kimia, esai tapi. Apa itu? Aku ya nggak tahu ini dari ITS. Oh ya, buat kapan? Ini bentar. Registrasinya sampai Januari. Gas. Yang adain kimia ITS. Iya, kimia ITS. Mas, Oh, gas. NCC itu, Pak. NCC, Nopek. Oh, teknik Oke, yang pasti ya. Mapek, Teknik ya. teknik Nopek, Pak. kimia. Topek. Iya. Ah, Mm, teknik kimia ini. lomba yang gimana, Hansel? Hmm, kalau yang teknik ya, bukan apa ya, ekspertisnya kita. Kalau Mbak Kimia aja mah, masih bisa. Apa ini? Kita bisa. Olimpiade. Hah? Olimpiade atau apa ini? Olimpiade. Oh, Oke, ini Jordi hasilnya Hansel. Apakah betul? Ya, Saya Pak. itu Saya cek dulu, Pak. Yang, yang ini benar. Kok yang putih sih? Yang ini benar. yang A atau senyawa A atau Yang ini udah benar nih. senyawa A. Senyawaannya benar. Senyawa Heeh. B-nya di mana tuh Hansel? Sama saya salah. Itu Senyawa B-nya itu ini lah kok senyawa ada B-nya OH-nya lagi. ada Salah. OH-nya ini. Kelebihan OH itu. Terus B, C. Jordi dulu kita pernah ikut ini ya, BMEC ya. Itu yang adain siapa ya? Uner, Pak. BMC Uner. Cuman Itu ada kira-kira anak waktu yang di
Apanya? Harus ada yang bisa elektro, bisa ngurus PCB-nya. Walah. Soalnya itu dulu kan saya ikut Pak, Heeh. selalu harus rakit gitu. Itu yang sulit. Ngerakit chip. Ya, ngerakit apa pakai PCB itu. Nah itu yang sulit di sananya. Hmm, kalahnya di situ ya. Ya kok hilang? Kok hilang Jordi? Kepental. Aduh. Lo Itu yang Jordi? ya lo Pak, maaf Pak, saya terdisconnect tadi. Heeh. Itu yang C-nya kurang karbon. Yang ke yang BULI. Ya, dia kurang yang satu. Iya kan butana. Terus hmm, Butil lah. Butilnya server sini hasil akhirnya. yang MEL itu dia ini Pak. Itu udah bener tapi nggak bener juga sih. Itu harusnya itu keton yang ikat butil, yang keton yang ikat butil gitu, keton yang ikat butana. Kalau etilen oksida ini sebenarnya buat apa sih? Itu solvent Pak, larutnya. Solventnya pakai Et2O. Dietil oksida. Ya, dietil ether itu. Oh iya sih. Dietil oksida. Dietil ether ya. Ya buat solventnya dia. Terus yang paling atas tuh anu Pak, reduksinya salah. Yang direduksi kan harusnya O-nya bukan karbonnya. Oh, oh ya. Jadi harusnya dia jawabannya itu kayak siklopentena yang ada ketonnya gitu. Aman, aman. Nih, aman, aman. Saya di gambar saya. Sebentar. Apa? Saya gambar juga. Saya. Ini tadi kita stop dulu ya. Loh, mana tadi soalnya? Ini, Pak. Nah, aku saya bahasin ya, Pak ya. Jadi ini kan singkatnya ini kan ME-nya ME-nya nyerang sini, terus O-nya jadi OH ini. Nah, ini yang A. Yang D-nya ini berarti kan dia kan reduksi. OH yang dioksidasi, berarti kan kayak gini, ton. Ke B, ini dia oksidasi, oksidasinya mentok jadi keton. Jadi sebenarnya jawaban B sama D itu sama. Terus yang ini butil nyerang sini, Loh, naik OH, ini satu, dua, tiga, empat. Empat nih. Nah yang ini tinggal O, satu, dua, tiga, empat. Nah udah, itu. Jawabannya sih gitu. hmm. Oh iya, tuh. Hmm.
Tuh. Mana? Ada yang mau ditanyakan? Jujur kalau yang kayak gini nggak kejawab eman sih. Soalnya pasti kayak 90%, ya 85% pesertanya pasti bisa jawab soal yang kayak gini. Mm-mm. Mana Sal? Ah ya. Iya. Mm-mm. Nggak apa-apa asal. Masih ada waktu. Kapan tuh itu oktannya? Tanggal berapa maksudnya? 17 ya. Oh ya. Semangat, semangat. Wes, itu aja. Saya. Terus ya berarti ini tadi diawali doa ya diakhiri doa berarti. Oke, doa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini kami bisa belajar bersama kimia organik. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kelancaran yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan kiranya biarlah materi yang kami pelajari pada hari ini bisa berguna buat Hansel, buat Alden untuk mempersiapkan lomba Olimpiade Oktan ITB nantinya. Tuhan, terima kasih juga kami juga memohon berkat buat Jordi, Tuhan berikan hikmat dan Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan berikanlah Jordi kelancaran buat studinya, apa yang dilakukan Jordi berhasil, eh, apa yang hendak dicapai Jordi targetnya dalam lomba-lomba ke depan bisa terlaksana dengan baik, dengan hasil yang baik pula. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Jordi. Ya, Terima makasih, kasih Pak. Hansel dan Oke, Alden. thank you Saya ya Mas foto Rodi. dulu. Ya, foto dulu lah. Duh, Cati jangan di-close dulu Jordi. Kamu close tadi. Oke, oke. Bentar, Pak. Bentar. Nah, Nah, biar kelihatan kimianya. Nah, sangat-sangat kimia. sangat kimia. Oke, siap, foto. Makasih ya Jordi sebelumnya ya Jordi. Semoga Jordi lancar Ya, dalam studinya. Nanti lomba ke depannya ONMIPA amin. bisa apa Jordi dapat gold medal, Bawa PK, emas. PKM Ya, juga. amin. Dan mungkin nanti bisa Jordi dapat beasiswa S2 ya Jordi ya ke luar negeri ya. Ya, Pak, amin. Kalau Amin. bisa Ya, makasih, Pak. ke Jerman ya Jordi ya biar bisa Jordi kerja di sana di Jerman di Bayern. Oke. Industri Hmm, farmasi terbesar di oke. dunia gitu. Nah, ini kakak tingkat saya itu juga Ya, ada Pak. yang di kuliah di sana, Jordi, di Leipzig.
Mm, Ya, ngambil mm, S3, mm. S3 kimia, terus sekarang dia kerja di Praha. Praha itu apa ya? Prague, apa sih namanya? Negara Praha itu loh. Nah, itu dia di, Heeh. oh ya, dia em, jadi asisten profesor di sana, postdoktoral. Terus sekarang dia lagi Eh, apa? Cari, ya itu dia beasiswa sih, beasiswa Erasmus Mundus. Terus sekarang dia mm, malah ini, malah cari eh, kerja di Indonesia. Terus aku bilang nggak usah, Mas, kerja di sana aja di Eropa kan gajinya lebih besar. Tuh. iya, Nah, semoga Jordi nanti bisa ngikuti jejaknya gitu ya. Kalau amin. Siap, Pak. merantau yang jauh sekalian Jordi ke Eropa biar Iya, Pak. merasakan vibes-nya. Dan di Heeh. sana kan industri farmasi terbesar ya di Jerman ya. Iya, Hmm. Pak. Kayaknya sih gitu. Saya nggak terlalu ngikutin saya. Ah. Jadi kalau kata orang Jerman itu kalau kamu ngambil jurusan yang berbau kimia itu katanya jenius katanya. Karena di Iya, Jerman katanya sendiri gitu kali. juga kimia itu dianggap apa ya dewanya sains lah katanya sih gitu. Iya, iya. Dosen saya tuh juga dari sana asalnya apa kuliahnya. Jadi dosen saya itu kuliahnya juga Hmm, sama seperti saya UNS S1-nya terus S2 S3-nya ke Jerman di Leipzig juga gitu. isi. Oke, semoga juga Oke. Hansel dan Alden bisa apa ya raportnya bagus ya biar bisa nanti juga dapat beasiswa. Mungkin Iya. kalau di luar negeri atau Hansel kalau mau kedokteran yang ada di Indonesia ya masuk kedokteran yang bagus ya Hansel ya yang PTN ya. Hansel ini 100 terus loh kimianya. Semoga Hansel ini ya Hansel ya nanti mau bisa mewakili A2 ya di Olimpiade. Wes yo, sekarang kita mau dokumentasi dulu. Kelihatan. Loh, ayo. Oke. Alden. Loh, kok aku nggak kelihatan ya? Ini kok punya aku nggak kelihatan ya? Aku sendiri. Kelihatan kok, Pak. Oh, kelihatan. Oke. Yuk, satu. Loh, Jordi nggak kelihatan, Jordi. Ada loh. Nah, segini aja, Pak. Oke. Satu, dua. Oke. Makasih, Jordi. Oke. Makasih, Pak. Ya, Oke. Thank you aku Jordi. Thank you Pak Galang. Thank you ya, Ansel. thank you Oke. semua. Ya. Oke.